Kaitan NU dan perkembangan Islam dalam prisma pemikiran Gus Dur. Aspek-aspek utama dari pengaitan NU terhadap proses perkembangan Islam di Indonesia dapat dilihat pada hal-hal berikut. Tradisi keilmuagamaan yang dikembangkannya, pandangan kemasyarakatan yang dimilikinya, cara pengambilan keputusan umum yang digunakannya, dan proses rekonsiliasi internalnya. Jika terjadi perbedaan pandangan yang tajam, semua aspek utama itu berkait satu sama lain dan seringkali berfungsi saling tumpang tindih, walaupun secara keseluruhan berpola saling menunjang. Tradisi keilmuagamaan yang dianut NU sebagaimana telah dikemukakan oleh Zamakhsyari Dhofir dan Sidney Jones dalam salah satu tulisannya, dan yang sebenarnya telah dikemukakan secara terbuka oleh warga NU sendiri sejak permulaan, bertumpu pada pengertian tersendiri tentang apa yang oleh NU disebut aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Doktrin tersebut berpangkal pada 3 buah panutan ini, mengikuti paham Al-Asy'ari dan Al-Maturidi dalam bertauhid dan mengakui keutusan Muhammad, mengikuti salah satu madzhab fikih yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dan mengikuti cara yang ditetapkan oleh Al-Junaidi Al-Baghdadi dalam tarekat atau bertasawuf. Berbeda dari pandangan kelompok-kelompok lain seperti Muhammadiyah dan Persis, dua-duanya hanya menerima skolatisme Al-Asy'ari sebagai landasan kesunnian mereka. NU mengembangkan tradisi keilmuagamaan paripurna yang telah membagi siklus kehidupan para warganya dalam sejumlah lingkaran kegiatan atau bidang perhatian yang baku. Dalam berfikih, mereka telah mengembangkan tidak hanya literatur keputusan hukum agama dalam skala masif. Sebuah korpus magnum berjudul Al-Majmu' komentar terhadap Al-Muhazzab terdiri dari 14 jilid dengan rata-rata 400 halaman per jilidnya. Tetapi juga cara untuk menyusun pemikiran hukum, legal maxim, qawaidul fikih, menentukan bentuk akhir keputusan hukum yang akan diambil jika kondisinya dan persyaratan yang melatar belakanginya suatu masalah yang tadinya sudah diputuskan telah mengalami perubahan. Disinilah terletak dinamika pengembangan hukum agama melalui fikih dapat dilakukan, walaupun dalam batasan-batasan yang tetap masih ketat. Di pihak lain, bidang tasawuf memberikan bobot kedalaman spiritualitas penghayatan agama warga NU. Jika telah diikuti pola hidup serba fikih dalam kehidupan sehari-hari, dalam bahasa pengamatan sarjana masa lampau yang melihatnya dari luar seperti Haji de Graaf dan Theodor Bigot, anutan pada tasawuf ini disebut pemujaan kepada Wali Songo. Sudah tentu masalahnya tidak sesederhana ini, tetapi pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari doktrin yang utuh tentang hierarki kesalehan atau derajat-derajat ketakwaan kepada Allah, berkat yang memungkinkan intervensi hubungan seorang hamba kepada Tuhannya, dan seterusnya. Spiritualitas yang dikonkretkan ke dalam rangkaian kegiatan ritualistik yang intensif seperti ini memungkinkan adanya penyiraman jiwa dari kekeringan penghayatan iman dan kemiskinan batin sehingga terpelihara kontinuitas antara pandangan serba fikih di satu ujung dan intensitas penghayatan iman yang tinggi di ujung yang lain, membentuk sebuah kesejarahan tersendiri. Inti dari tradisi keilmuan yang dianut NU adalah perpautan organis antara tauhid, fikih, dan tasawuf secara tidak berkeputusan, yang dalam jangka panjang menumbuhkan pandangan terpautnya sendiri antara dimensi duniawi dan ukhrawi dari kehidupan. Yang paling disukai di lingkungan NU adalah ungkapan berikut: hidup dunia sangatlah penting kalau dijadikan persiapan untuk kebahagiaan akhirat, dan akan kehilangan artinya jika tidak diberlakukan seperti itu. Perpautan dimensi duniawi dan ukhrawi dari kehidupan ini merupakan mekanisme kejiwaan yang berkembang di lingkungan NU untuk menghadapi tantangan sekularisme terang-terangan belatan yang timbul dari proses modernisasi.